A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema teologi, yaitu tauhid dalam tinjauan teks Al-Quran. Al-Quran dalam surah Asy-Syura dalam menjelaskan tauhid wahidi dengan sangat jelas menyampaikan tentang ketunggalan dan ketakserupaan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dengan memperhatikan kaidah bahasa Arab, ayat ini menafikan keberadaan semua bentuk keserupaan dan kemisalan bagi Tuhan. Akan tetapi, tentang makna yang dalam kata dari kalimat permulaan ayat ini apa, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli tafsir. Sumber perbedaan ini adalah huruf kaf dalam kalimat kamitslihi yang merupakan huruf tasbih, huruf penyerupaan dan bermakna misal dan seperti. Oleh karena itu seolah-olah di sini kata seperti terulang dua kali dan makna lafzi ayat adalah tidak ada sesuatu seperti dia. Di sini masing-masing mufassir berusaha menjelaskan suatu bentuk hikmah dari pengulangan lafaz ini. Sebagian berkata secara mendasar huruf kaf di sini adalah huruf tambahan dan digunakan untuk lebih menegaskan kandungan dari ayat. Sebagian lagi berkeyakinan bahwa kata mithal dalam ayat bermakna zat. Oleh karena itu maknanya adalah tidak ada sesuatu yang serupa zatnya. Tidak ada sesuatu yang seperti zatnya. Dari perbedaan yang kita sebutkan, kita lewatkan saja. Yang pasti makna ayat secara umum adalah jelas. Zat Tuhan dari segala sisi adalah tidak terbatas. Sedangkan maujud-maujud yang lain semuanya terbatas. Menjadi keharusan bahwa zat yang tidak terbatas tidak mungkin dibandingkan dengan maujud-maujud terbatas. Serta tidak ada tempat mempersoalkan jarak antara terbatas dan tidak terbatas. Dengan demikian, ayat yang menjadi topik bahasan dengan jelas menegaskan tentang ketakserupaan zat suci Tuhan. Jadi bahwasanya ayat ini jelas
mengafirmasikan, menegaskan tentang ketakserupaan zat suci Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat lain yang menjelaskan dan mempunyai ma'rifat tinggi tentang ketunggalan Tuhan adalah ayat-ayat surah At-Tauhid. Tuhan berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah Tuhan adalah tunggal. Katakanlah Tuhan adalah satu. Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang menyeterainya. Dalam ayat pertama, Tuhan memerintahkan pada nabinya mengumumkan secara jelas bahwa Allah adalah satu. Sebagian dari mufassir berkeyakinan bahwa dua sifat ahad dan wahid ketika dimutlakkan pada Tuhan, maka satu sama lain adalah berbeda. Yakni ketika dua kata ini diafirmasikan pada Tuhan, maka maknanya adalah berbeda. Ahad menunjukkan atas ketidakberangkapan zat suci Tuhan, sedangkan wahid menunjukkan atas ketunggalan zatnya. Dalam bentuk ini, ayat pertama surah Tauhid menjelaskan simplisitas, kebazitan syad, dan menafikan segala bentuk rangkapan dari zat Tuhan. Dari sisi lain, pada ayat akhir surah ini secara gamblang dijelaskan bahwa Tuhan sama sekali tidak mempunyai kufu, tidak mempunyai setara. Yakni kufu bermakna kesetaraan. Oleh karena itu, faedah ayat ini menafikan segala bentuk sekutu dan kesetaraan bagi Tuhan, serta mengafirmasikan ketunggalannya. Akan tetapi mungkin kita akan berkata bahwa maksud dari kufu adalah suatu maujud yang dalam zat atau perbuatan setara dengan Tuhan. Dalam hal ini, ayat yang menjadi topik bahasan di samping tauhid zat menetapkan juga tauhid perbuatan seperti tauhid dalam pengaturan dan penciptaan. Hal yang perlu diperhatikan juga dari Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang sesudah menyifatkan Tuhan dengan ketunggalan, segera kemudian menegaskan sifat kahar, keperkasaan baginya. Maha suci Dia, Tuhan yang esa lagi maha perkasa. Menurut keyakinan sebagian ahli tafsir, rahasia kebersamaan dua sifat ketunggalan dan keperkasaan adalah bahwa jika suatu maujud terbatas dan terhingga, pada dasarnya maujud tersebut dikuasai dan dibawa pengaruh kait dan batasan yang membuatnya terbatas. Berdasarkan ini, maka keperkasaan mutlak Tuhan bermakna bahwa tidak ada satupun kait, syarat dan batasan yang menghukuminya. Dia adalah wujud mutlak yang meliputi seluruh maujud-maujud. Dengan demikian,
ketunggalan dan keperkasaan yang menjadi topik bahasan pada dasarnya menjelaskan bahwa ketunggalan Tuhan bukan suatu bentuk ketunggalan dari angka. Dikarenakan sesuatu yang tunggal secara angka dari satu sisi dibatasi kemungkinan dikonsepsinya sesuatu yang semisal dengannya, dengan alasan, dengan dalil bahwa dalam wilayah dan batasan di mana diasumsikan sesuatu yang setara dengannya tidak mempunyai kehadiran di situ, dan ketidakhadiran ini adalah suatu bentuk keterbatasan, sehingga dengan demikian maka sesuatu yang pertama adalah dikuasai dan dikalahkan kait dan keterbatasan. Konklusi dari pembahasan ini adalah bahwa ayat-ayat yang menyertakan sifat keperkasaan dengan sifat ketunggalan pada dasarnya menjelaskan Tuhan tidak hanya tidak mempunyai setara, bahkan secara prinsip keberadaan sesuatu yang setara dengannya adalah mustahil, dan ini adalah makna dari wahdah hakiki, kesatuan hakiki yang berhadapan dengan wahdah adadi atau kesatuan angka. Jadi ketunggalan dan keesaan Tuhan adalah ketunggalan hakiki atau keesaan hakiki, bukan ketunggalan angka. Adapun persepsi masyarakat tentang ketunggalan dan keesaan Tuhan, mereka mengkonsepsinya dalam suatu bentuk ketunggalan angka, yakni makna satunya Tuhan adalah sebagaimana makna yang digunakan untuk ibarat satu matahari atau satu bumi. Akan tetapi dengan perenungan rasional dari satu sisi dan pengajaran Al-Quran yang dalam serta sunnah Ma'sumin alaihissalam dari sisi lain, maka makna lebih dalam dari tauhid zat diberikan pada kemampuan akal kita yang biasanya disebut dengan tauhid hakiki. Kesatuan angka dalam hal ini dan perkara di mana sesuatu berada di bawah konsep universal adalah suatu bentuk yang memungkinkan keberadaan misdak-misdak yang banyak untuk konsepsi tersebut. Oleh karena itu, di samping objek yang satu yang memiliki kesatuan bilangan, dapat juga objek yang kedua dan ketiga dan seterusnya diasumsikan yang sama dengan itu. Dalam hal ini, jika kita letakkan mereka saling berdampingan, kita akan sampai pada angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Adapun dalam satu hakiki, kita tidak berhadapan dengan konsep universal yang dapat mencakupi eksistensi-eksistensi beragam. Akan tetapi di sini sesuatu yang satu, sesuatu yang tunggal berada dalam satu bentuk yang secara mendasar asumsi 2, 3, 4 dan seterusnya adalah mustahil baginya. Dengan perenungan yang dalam tentang hakikat suci Tuhan, menjadi jelaslah bahwa ketunggalan dan keesaan Tuhan tidak seperti kesatuan angka. Tidak mungkin dihitung keberadaan satu atau beberapa Tuhan lain di samping Tuhan yang satu. Tuhan adalah esa, wujud murni, tak terbatas, serta kosong dari segala bentuk kait dan syarat. Asumsi adanya wujud lain di samping wujud ini adalah sesuatu yang mustahil dan menyalahi argumentasi akal.
Sekianlah pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.